Pemirsa, isu bergulirnya hak angket yang hingga kini belum terbukti menjadi petunjuk adanya pergeseran peta koalisi pasca pemilu 2024. Ko-Kapten Timnas Amin Sudirman Said mengaku sempat mendengar rencana pembentukan koalisi besar dengan memasukkan seluruh partai politik. Ya, akankah koalisi besar ini terbentuk tanpa adanya oposisi? Tidakkah menakodai koalisi besar juga bukan perkara mudah karena harus berbagi kekuasaan terhadap banyak pihak. Bagaimana pemerintah nanti bisa dijalankan? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber. Nanti kita akan bergabung bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, ada juga Ketua DPP PKS Bang Mardhani Alisera dan juga pakar politik Mas Hanta Yuda. Selamat sore, assalamualaikum semuanya. Saya ingin ke Bang Mardhani dulu nih. Tadi disebutkan sudah Ko-Kapten yang nyebutnya, Ko-Kapten Timnas Amin yang ngebocorin nih. Ada ajakan-ajakan untuk koalisi besar. Apakah ajakan ini sudah sampai ke telinganya PKS? Mungkin kalau ajakan yang jawab presiden atau sekjen ya. Tetapi yang pertama saya apresiasi ketika Pak Prabowo, Mas Doli bilang bahwa ingin mengajak ya. Buat saya itu sebuah sikap yang gentle bahwa setelah pertarungan maka kita bisa kembali membangun bangsa ya. Tetapi saya kembali menegaskan bahwa check and balance adalah sesuatu yang niscaya dalam demokrasi ya. Monggo yang ingin membentuk koalisi besar itu sah. Karena memang kalau kita lihat sistem Bang Doli selalu mengatakan bahwa tidak ada oposisi sebetulnya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, adanya legislatif. Tapi kita juga tahu betapa legislatif dalam beberapa hal bisa lumpuh ya, sehingga tetap perlu ada terminologi oposisi dalam rangka untuk menegaskan bahwa ada check and balance, ada kontrol kepada pemerintah. Nah, apakah koalisi besar akan terbentuk tergantung dari setiap partai dan saya tetap menghargai apapun keputusan setiap partai. Tetapi akan sangat baik kalau saya lagi-lagi sejak 2009 saya menyatakan proposalnya Mas Anies Baswedan beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Proposalnya Mas Ganjar beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Sehingga sebaiknya beri kesempatan kepada yang menang untuk memimpin. Dan mereka yang belum menang maka menjadi oposisi yang kritis, konstruktif. Tetap membangun tapi dari luar. Begitu. Oke, Bang Mardhani, sebelum kita bicara lebih jauh soal komposisi nanti ya, akan koalisi atau tidak, mungkin yang ingin kita dalami terlebih dahulu begini, yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said ini, apakah memang sebuah isu saja atau memang realita politiknya seperti itu? Akan ada skenario untuk membentuk koalisi besar ini? Itu dulu mungkin yang harus dijawab. Yang pertama, kalau Mas Dirman kan tetap mengatakan ada bisik-bisik yang beredar. Tapi saya membaca ada satu nama, namanya Mas Denny J.A. ya. Nggak tahu teman atau tidak sama Mas Hanta Yuda itu ya. Itu kan tetap mengusulkan paling baik ada koalisi besar sampai 20 tahun ke depan. Ketika saya baca niatnya baik. Niatnya baik itu gini. Kita menghadapi dunia global yang kian tidak pasti. Kita menghadapi kian beratnya climate change. Kita punya tantangan bonus demografi yang berat. Kita punya kondisi nyata middle income trap, pertumbuhan kita 5% aja. Padahal kalau 5% terus, maka kasihan sekali. Mereka yang lulusan perguruan tinggi, pekerjaan akan sangat susah. Sehingga ada harapan dari ini logika yang pengen 20 tahun koalisi besar ya, agar stabil. Oke, kita bersatu dulu, kita bangun bangsa dulu. Tetapi logika ini punya fatalitas bahwa semua ketika bergabung maka check and balance bisa berkurang. Sehingga terjadilah kita masuk ke lubang yang sama. Terjadi kondisi ketika seperti Orde Baru di mana power tend to corrupt ya. Sehingga tetap pandangan saya pribadi perlu ada oposisi yang check and balance, menjaga agar pemerintah, mereka yang dapat kepercayaan dan menang betul-betul bekerja buat rakyat. Artinya ada betul skenario itu nggak untuk membentuk koalisi besar itu nggak, Bang Mardhani? Itu dulu, singkat sebelum kita ke Mas Hanta. Saya mendengar itu dan bisa jadi benar, jadi benar. Tetapi niatnya belum tentu buruk, Tinggal nanti kita bisa melihat seperti apa pendetailannya. Karena tadi tantangan yang sangat berat ke depan membutuhkan stabilitas internal yang baik. Pada saat yang sama kalau kita melihat PKS sudah 10 tahun di oposisi tapi tidak dapat efek
insentif elektoral yang besar juga dengan menjadi oposisi. Bisa jadi beberapa partai juga berpikiran demikian. Nah, kalau saya pribadi tetap menganggap oposisi perlu dan wajib ada. Oke, Mas Hanta, ini kan tanggapan pribadi lah dari Bang Mardhani. Tapi dari kacamata PKS sebagai sebuah partai politik yang sudah lama di luar pemerintahan sebagai oposisi, lalu kemudian ada datang godaan seperti ini, apakah masih realistis bagi PKS untuk tetap berada di luar pemerintahan? Prediksi tentang pergeseran partai politik, Alphard dan Vita, saya masih konsisten sejak hari pertama quick count. Jadi saya menyisakan paling yakin hanya PD Perjuangan yang punya potensi untuk menolak kalau diajak bergabung. Jadi Itu PKS? pun karena faktor Ibu Megawati. Di luar faktor Ibu Megawati pun saya meragukan. Misalnya faktor Mbak Puan, itu mungkin akan bergabung. Termasuk PKS. PKS bergabung atau tidak, mohon maaf Pak Mardhani, mungkin dari sisi PKS-nya soal diajak bergabung atau tidak oleh Pak Prabowo. Jika Prabowo presiden terpilih nanti kemudian disahkan mengajak PKS, saya termasuk orang yang ragu PKS akan menolak. Jadi kalau PKS tidak masuk dalam pemerintahan, bukan karena PKS tidak mau, mohon maaf, tapi lebih mungkin karena tidak diajak. Mungkin karena pertimbangan harus ada oposisi, ada di luar pemerintahan, seterusnya. Apalagi tadi karena di dalam di PKS di luar pemerintahan secara elektoral juga tidak menguntungkan, ada poin itu. Tapi saya setuju bahwa tetap harus ada kekuatan penyimbang di luar pemerintahan. Jadi kalau lihat tema dialog kita sore hari ini, koalisi besar Prabowo akankah terwujud? Menurut saya insya Allah saya yakin sekali akan terwujud. Saya tidak mengkhawatirkan tidak terwujudnya, tapi justru sebaliknya saya mengkhawatirkan jangan sampai koalisi yang terbentuk kebesaran, tambun, obesitas yang kemudian tidak menyisakan kekuatan yang imbang di luar pemerintahan, di parlemen untuk mengimbangi pemerintahan. Mengapa hal itu saya katakan? Karena 3 hal. 1, modal politik Pak Prabowo hari ini sudah besar dibandingkan Pak SBY dan Pak Jokowi di awal pemerintahannya. Pak Jokowi misalnya contoh 10 tahun yang lalu beliau itu didukung oleh 53 dukungan publik, kemudian parlemen, kita bicara konteks parlemen itu 36% dukungan parlemennya. Nah, sementara Prabowo Gibran kalau kita perhatikan data berdasarkan data real count sementara KPU maupun quick count hitungan kursinya itu sekitar separuh parlemen sudah mereka kuasai, 50%-nya dari 4 partai Demokrat, Golkar, PAN dan Gerindra. Nah, suaranya memang sekarang 45% kursinya, tapi mereka sekarang 50% kalau dia hasil pemilu yang baru. Itu yang menyebabkan menurut saya modal awalnya pun tidak kecil, sudah besar. Jadi berpotensi terbentuk. Prabowo didukung oleh dukungan parlemen sudah 50%, dukungan publik yang juga hampir 60%. Satu itu. Yang kedua, mungkin sedikit izin saya mentaskan, potensi pergeseran peta koalisinya sangat besar. Kita lihat dari karakter partainya. Kita lihat misalnya kita mulai dari PKB dan P3. DNA politik partai ini saya sulit membayangkan bahwa PKB akan di luar pemerintahan. Jadi menurut saya akan terwujud soal waktu saja. Mas Bersabar. Tunggu waktunya. Ya, kita tangkap poinnya. Kedua, Nasdem, ketiga PKS. Mas Hanta tadi kita tangkap poinnya. Mas Hanta menyampaikan bahwa koalisi besar ini akan sangat besar sekali peluangnya untuk terwujud. Bagaimana untuk komposisi partai politiknya nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kabar Petang. Oke, kita langsung menuju ke Bang Doli, sudah bergabung bersama kami. Bang Doli, mungkin sebelum kita masuk ke komposisi partai politik mana yang nanti akan diajak bergabung, tapi mungkin yang ingin kita dalami adalah, tadi kan Bang Mardhani menyampaikan bahwa sempat mendengar ada wacana untuk membentuk koalisi besar. Itu betul nggak, Bang Doli? Itu dulu mungkin pertanyaan kami. Nah, sebenarnya begini, kita pernah membicarakan ya di antara pimpinan yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju itu secara lepas, tidak formal ya, membicarakan bagaimana koalisi atau kerjasama politik yang kemarin di Pilpres ini kita teruskan ya, kita permanenkan gitu. Karena apa? Karena pertama kan ini program-program yang menjadi program turunan dari visi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan program-program yang besar yang membutuhkan dukungan stabilitas politik ya, baik itu di parlemen maupun di pemerintahan. Nah, oleh karena itu untuk mencapai untuk mempercepat ya proses pembangunan itu tentu dibutuhkan circumstance atau lingkungan yang kondusif untuk itu secara politik. Nah, kalau kita bisa mempertahankan, merawat kerjasama politik yang kita sebut sebagai Koalisi Indonesia Maju ini, ya itu akan lebih bagus.
Nah, apalagi kan kita dalam waktu dekat juga akan menghadapi event politik yang satu lagi ya, itu pilkada ya. Jadi kalau kerjasama ini bisa dikembangkan, itu kan sangat ideal. Nah, nanti formasinya seperti apa, ya itu kan kita belum pernah membicarakan sama sekali. Jadi sebetulnya belum ada pembicaraan resmi atau formal di antara pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu. Bang Doli, kalau bicara masalah kondusif secara politik, tapi kan jumlah kursi di parlemen untuk koalisi Prabowo Gibran sudah lebih dari setengah, tadi lebih dari 50%. Artinya sudah suara terbanyak di situ. Artinya bisa lebih kondusif meskipun tidak ada koalisi besar begitu. Ya, Pak Prabowo itu kan dalam kampanyenya kemarin, ini yang saya kira perlu dicatat ya. Narasi utama yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah bahwa untuk membangun Indonesia ke depan ini dibutuhkan soliditas, dibutuhkan persatuan-kesatuan ya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan dia waktu itu pernah menyampaikan juga kalau misalnya terpilih jadi presiden, saya akan mengajak ya teman-teman yang ada di 01 dan 02 untuk bersatu membangun Indonesia menuju Indonesia emas. Kan itu narasi-narasi yang selalu dikembangkan gitu. Nah, jadi sebenarnya buat Pak Prabowo, buat kami ya, semakin banyak teman-teman yang ingin bergabung menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan itu semakin bagus. Tapi lagi-lagi itu kami serahkan sepenuhnya kembali kepada masing-masing partai politik, karena itu kan hak kedaulatan otoritas dari masing-masing partai politik ya. Ada yang mau bergabung dengan pemerintah, berada bersama-sama dalam pemerintahan gitu. Ada juga yang di luar pemerintahan gitu. Itu sama baiknya di dalam membangun Indonesia gitu. Oke. Tadi Bang Doli bilang masih omongan lepas, belum formil, belum ada yang formasinya kayak apa. Tapi setidaknya dari Golkar sudah ada yang dibidik belum? PKS misalnya, yang punya sejarah panjang dengan Pak Prabowo Subianto. Ataupun PKB yang juga DNA-nya tadi Mas Hanta bilang DNA-nya DNA pemerintah begitu, bukan DNA oposisi. Setidaknya itu dulu lah dari Golkar. Kita nggak pernah membicarakan peta mana yang mau kita ajak. Kita hanya membicarakan dari yang 9 itu ya. Kira-kira bagaimana upaya kita untuk bisa menjaga 9 ini tetap solid terus sampai 5 tahun, kira-kira itu. Kita belum membicarakan nanti kita mau tambah siapa, mau lobby siapa gitu ya, mendekatin siapa. Tapi kami atau saya meneruskan saja apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo narasi yang selama ini dibangun itu adalah bagaimana kita semua elemen rakyat, elemen bangsa ini bersatu, ya, solid menghadapi berbagai tantangan dan mengantarkan Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi. Itu. Jadi kita nggak pernah bicarakan mana yang nanti mau diajak segala macam. Nah, itu kan ya kita misalnya di DPR kan, walaupun kita berbeda kemarin di Pilpres, ya komunikasinya bagus-bagus saja. Ya, saya dengan nama Mas Mardani ini hampir tiap hari, tiap minggu Bang kita Doli, komunikasi urusan tentang yang lain-lain tentang bangsa negara. Jadi itu masih cair dan semua peluang bisa terjadi. Bang Doli, artinya yang jadi fokus aja antar partai politik. Yang jadi fokus saat ini kan soal soliditas di internal koalisinya sendiri. Tapi kalaupun belum ada komunikasi, ini saya ingin penegasan. Artinya juga belum ada ajakan ke partai lain ya? Untuk bergabung belum ada berarti ya, Bang Doli ya? Saya tentu otoritas tertinggi itu kan di masing-masing ada di masing-masing ketua partai politik, ya. Pembicaraan yang saya dengar tadi untuk menjaga atau merawat ini kan juga itu antara ketua partai politik yang tergabung. Nah, kalau kemudian antar partai politik ini berkomunikasi dengan ketua partai politik yang lain, ya menurut saya ada. Tapi apakah itu bentuknya ajakan atau tidak? Saya kira bapak-bapak ketua umum itu yang paling tahu. Nah, komunikasi yang sudah ada tuh ke partai mana saja itu? Ketua partai politik yang lain juga. Yang sudah ada komunikasi ke partai mana saja itu, Bang Doli? Apakah partai di luar koalisi mana saja yang sudah diajak komunikasi? Saya secara formal kan belum ya. Kalau komunikasi misalnya, kalau dulu waktu penjajakan Pilpres itu kan ketua umum partai A datang berkunjung ke kantor partai politik B gitu kan. Nah, itu kan belum ada kita lihat gitu. Bahwa komunikasi antar ketua umum partai politik
ini kan masih sangat cair dan itu terjadi pada saat menjelang pilpres, sesudah pilpres, komunikasi misalnya Pak Erlangga dengan Pak Surya Paloh karena memang itu pernah jadi senior kita, itu terjadi. Kemudian dengan Pak Muhaimin karena kemarin kita pernah mau membangun inti koalisi gitu ya, itu juga jalan terus komunikasinya gitu. Oke. Dengan teman-teman P3 juga, saya sering ketemu sama Pak Baidowi gitu ya. Jadi semuanya sama Pak Mardhani, sama Pak Sekjen PKS, Pak Habib Abu, saya terus komunikasi gitu. Baik. Jadi dalam pembicaraan-pembicaraan yang terbuka, kami terus menjaga komunikasi itu secara baik. Oke, Tapi komunikasi. apakah nanti bergabung atau Ya. tidak, saya kira kan satu, kembali kepada otoritas kedaulatan masing-masing partai, dan saya kira itu dibicarakan resmi di internal partai masing-masing. Nggak bisa berdasarkan statement atau pernyataan sikap dari orang per orang mewakili partai, kan kira-kira gitu. Oke, saya juga ingin mengetahui apakah kemudian konsep oposisi ini juga masuk dalam pemikiran Partai Golkar dan Koalisi Prabowo Gibran ke depannya. Usai jeda kita akan bahas, tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Saya ingin langsung ke Bang Mardhani dulu kalau begitu, tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Mas Hanta dan juga Bang Doli yang memproyeksikan bahwa PKS kemungkinan besar akan bergabung nih kalau melihat nagadanya, apalagi komunikasi sudah berjalan di tingkat ketua umum. Gimana tanggapannya Mas Mardhani, sekaligus closing statement juga nih? Yang pertama tentu keputusan resmi nanti diambil di Majelis Syuro. Yang kedua komunikasi seperti tadi Bang Doli bilang dan teman-teman katakan selalu baik. Dan buat saya sehat ya, ketika elit dan partai politik berkomunikasi itu sehat. Tapi tidak bermakna bahwa kita harus dalam satu koalisi. Lagi-lagi saya menekankan adanya oposisi sehat dan baik buat demokrasi. Adanya oposisi justru bisa memberikan kepastian bagi rakyat untuk selalu aspirasi bisa diangkat dan diperjuangkan. Lagi-lagi PKS insya Allah akan mendengar semua masukan, tapi kita akan selalu satu kata dengan perbuatan. Menjadi oposisi tidak bermakna kita tidak membangun. Itu juga membangun dengan cara menjadi kekuatan yang check and balance. Begitu. Baik. Ya artinya ini Bang Mardhani akan tetap pada standing point menjadi oposisi begitu ya, singkat ya Bang Mardhani? Pendapat partai akan Singkat saja, Bang Mardhani. diputuskan saat Majelis Syuro. Tapi saya pribadi menilai menjadi oposisi adalah sebuah kemuliaan, sama mulianya dengan menjadi koalisi. Baik, Bang Doli, konsep oposisi seperti apa di mata Golkar dan Prabowo Gibran? Kalau ingin koalisi besar, artinya kan oposisi dianggap tidak terlalu penting, akan mengganggu jalannya pemerintahan. Nah, pertama saya kira sepemahaman saya, kita ini kan sistem presidensial ya. Jadi sebetulnya kita tidak mengenal ada oposisi atau ada koalisi sebetulnya. Yang ada adalah kumpulan atau kerjasama partai politik yang berada dalam pemerintahan dan kemudian ada yang di luar pemerintahan. Dan tadi seperti yang saya katakan, di mana kan posisi partai politik ini, ya itu sama mulianya. Semuanya kan untuk menjalankan cita-cita luhur bangsa kita, ya ingin mencapai negara adil makmur, pemerintahannya bagus berjalan, kemudian ada check and balance dan seterusnya seperti itu gitu. Nah, jadi lagi-lagi buat kami ya sepenuhnya itu kami serahkan ke partai politik masing-masing ya. Kalau ada yang mau bergabung semua, alhamdulillah gitu ya. Kalaupun misalnya ada yang memilih tetap berada di luar pemerintahan, itu juga bagus. Seperti yang saya katakan tadi, sama mulianya mereka juga bekerja untuk kepentingan rakyat gitu. Nah, tinggal kembali kepada keputusan resmi dari partai politik masing-masing. Oke, baik. Bang Doli, mungkin singkat ya Bang Doli, adakah sejauh ini komunikasi juga dijalin oleh PDI Perjuangan atau upaya untuk mengajak PDI Perjuangan? Komunikasi itu sudah terbuka belum? Kalau kami ya kan tidak semuanya kan sekarang lagi menunggu hasil resmi dari KPU. Makanya tadi sebelum ini kan ada juga yang memperbincangkan soal teman-teman PSI membicarakan bangunan koalisi besar
dipimpin oleh Pak Jokowi misalnya. Baik. Ya, saya tadi menyampaikan bahwa sebaiknya ya pembicaraan tentang membangun koalisi kerjasama, mengajak partai mana dan yang lain sebetulnya dan seterusnya itu lebih baik nanti dibicarakan setelah pengumuman resmi dari KPU itu dilakukan. Bahwa sekarang masing-masing pimpinan partai ada yang berkomunikasi dengan partai politik yang lain. Tadi saya sebutkan dengan Nasdem, kemudian dengan PKS, kemudian dengan P3 dan Baik, juga Bang Doli. dengan PDIP. Kami juga selama ini Oke, membangun artinya hubungan komunikasi yang cukup itu baik dan terus kami jaga terjalin hubungan sampai baik saat itu. ini. Nanti kita tunggu dinamikanya. Kita mau menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, mungkin terakhir singkat ya Mas Hanta. Ini kan sempat ada usulan dari PSI bahwa Pak Presiden Joko Widodo ini sebagai ketuanya lah yang memprakarsai koalisi besar. Itu memungkinkan terjadi nggak, Mas Hanta? Ya, per hari ini yang paling mungkin istilah Pak Jokowi sebagai jembatan adalah Pak Jokowi untuk mengambil salah satu dari opsi. Opsinya kan ada dua bagi Prabowo Gibran, kan sudah ada 3 koalisi, poros koalisi. Pilihannya mengajak seluruh partai 01, artinya semua digabung dalam pemerintahan, dan itu Pak Jokowi ada jembatan paling strategis karena PKB, Nasdem, dan di luar PKS ya, itu sangat dekat dengan Pak Jokowi berada dalam pemerintahan. Sisakan PD Perjuangan di luar. Atau sebaliknya, ternyata PD Perjuangan diajak di dalam pemerintahan partai 01 yang di luar mengusung perubahan bersama Anies Baswedan. Itu juga menarik. Itu tetap soliditas terjaga, Pak Prabowo menjadi 50 plus 30 atau 50 plus 20 jadi 70 atau 80%. Jadi demokrasi juga tetap sehat. Itu sudah seri opsi. Yang kedua dari sisi Pak Jokowi yang paling mungkin menjadi jembatan per hari ini dalam jangka pendek. Tapi kalau misalnya koalisi besar itu ditujukan Pak Jokowi akan memimpin, saya sepakat ketika beliau menjadi presiden itu paling strategis. Tapi jangka pendek. Tapi setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi, kaki politik Pak Jokowi tidak begitu kuat lagi. Karena itu Pak Jokowi kalau ingin mengambil peran besar dalam perpolitikan nasional tidak sampai pada menjadi presiden saja, maka menjadilah ketua umum Partai Golkar. Baik. Jadi kalau Pak Jokowi jadi ketua umum Partai Golkar, yang diperkirakan 10-20 tahun itu yang di skenario itu mungkin saja. Di luar itu sudah. Nah, satu lagi saya kira pergerakan peta politik ini sangat mungkin terjadi karena dalam sistem presidensil, tapi kita kan multi partai. Pak Prabowo membutuhkan dukungan parlemen, itu realitasnya. Baik, nanti kita akan bahas itu di dialog selanjutnya ya Mas Hanta ya. Partai bergabung itu mereka butuh kursi, mereka butuh legal protection, juga butuh dalam sisi ekonomi bisnis. Jadi sangat mungkin. Tunggu waktu saja. Dugaan saya akan gabung pemerintahan. Saya khawatir kebanyakan. Jadi mudah-mudahan ada. Kita akan tunggu nanti apa langkah politik dari Pak Jokowi dan langkah politik dari Prabowo Gibran mengenai koalisi ini. Kita akan tunggu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat sore.